Kalau di unconditional expected value, kita punya satu saja. Ya, jadi dari semua ini kita ambil rata-ratanya satu, dijumlahkan 55 tambah 60 tambah semuanya ini ditambahkan, lalu dibagi dengan jumlah datanya ada 60. Nah, itu masuk ke unconditional expected value. Jadi itu perbedaannya, teman-teman bisa lihat ya. Ini conditional, ini unconditional. Jadi kalau hanya sekedar merata-rata secara keseluruhan, itu berarti unconditional. Tapi kalau kalian merata-rata dengan melihat atau mempertimbangkan atau memfilter atau ada kelompok-kelompok kondisi-kondisi tertentu, maka dia masuknya ke notasi yang conditional. Oke, saya lanjutkan. Ini saya ulang. Nah, berikutnya di sini kalau teman-teman lihat ya, kita punya kurva X dan Y. Tadi kita punya variabelnya pendapatan dan pengeluaran. Jadi, kalau kita gambarkan, karena tren atau hubungan dari kedua variabel ini positif, ya, ketika pendapatan kita meningkat, maka kecenderungan kita untuk belanja atau mengkonsumsi atau melakukan pengeluaran itu juga ikut meningkat. Nah, ini kan searah ya. Yang satu variabel meningkat atau variabel bebasnya itu meningkat, variabel terikatnya meningkat. Nah, ini searah, maka arah hubungannya positif. Sehingga ketika digambarkan dalam bentuk kurva, ya, dia kurvanya adalah kalau linear dia tegak lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Tuh ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa ini untuk conditional expected value, untuk nilai kondisional. Ya, kita lihat kalau dari tabel sebelumnya, kalau kelompok pendapatan eh, si atau kelompok A dengan pendapatan mingguan $80, rata-rata pengeluarannya itu segini, ya. Misalnya ada di sini. Kemudian ada kelompok B yang ternyata pendapatan mingguannya lebih tinggi. Di sini rata-rata pengeluarannya. Kemudian kelompok C yang pendapatannya agak lebih tinggi lagi, maka pengeluarannya juga kita lihat rata-rata lebih tinggi juga dan seterusnya ya, sehingga kita tarik garis lurus itu membentuk sebuah kurva atau dengan slope yang positif. Ini slope-nya positif. Ya, arah hubungannya positif kalau teman-teman lihat. Oke. Nah, berikutnya kita lihat yang namanya fungsi regresi populasi. Jadi di dalam fungsi regresi populasi, di sini tadi kita sudah singgung di awal ada yang namanya conditional expected value, di sini ekspektasi bersyarat, ya di sini ada indeks I. Artinya untuk setiap kategori atau untuk setiap kondisi. Ya, kondisinya tadi kan kita punya 10 kelompok, ya berarti X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya, jadi ketika teman-teman melihat formula ini, ya ini menandakan bahwa berapa sih ekspektasi atau perkiraan rata-rata pengeluaran untuk kelompok pertama, ya. Berarti E, Y, di mana X-nya adalah X1. Kemudian berapa sih untuk yang kelompok berikutnya dan seterusnya gitu ya. Nah, maka kemudian di sini kita lihat XI-nya itu sudah pasti adalah nilai yang sudah ditentukan. Ya, XI-nya itu adalah syarat yang memang sudah kita ketahui besarannya. Jadi contohnya tadi adalah oh pendapatan kelompok A itu seminggunya adalah $75 ya. Berarti nilai XI ini kita sudah tahu gitu ya, $75. Nah, kemudian kita formulasikan dari conditional expected value ini ke dalam bentuk sederhana, yaitu adalah fungsi XI.
Artinya adalah oh Y ini ya nilai yang akan kita ekspektasikan, yang akan kita cari itu adalah fungsi dari XI ya. Jadi kalau teman-teman ingat di matematis ya, bagaimana merumuskan bahwa kok tiba-tiba Y itu sama dengan Fx ibu ya begini, karena nilai Y ini ya dipengaruhi atau bersyarat atau dengan kondisi besaran dari si variabel bebasnya X. Ya, maka kemudian kita berubah menjadi yang tadinya conditional expected value, nilai, ya, sekarang menjadi function. Di sini ada F-nya, ya. Tadi hanya E, Y, garis lurus XI, bentuknya kita sebut sebagai conditional expected value. Nah, sekarang karena kita sudah merumuskan, memformulasikan dari conditional expected value berubah menjadi Y sama dengan F XI atau Y fungsi dari XI, maka dia berubah menjadi conditional expectation function. Ya, conditional expected function CFP. Gitu. Nah, kemudian ada yang kita kenal sebagai fungsi regresi populasi. Jadi, ketika teman-teman di statistik mungkin sudah mengenal yang namanya populasi dan sampel. Jadi, kalau di ekonometrik ada fungsi regresi populasi, ini maksudnya adalah nilai ekspektasi dari Y ya dari distribusi Y, kemudian kita lihat dengan kondisi atau faktornya adalah XI yang kita lihat dari CFP tadi sebelumnya, ya, yang Y fungsi dari XI sebelum. Maka kita artikan bahwa fungsi di awal fungsi ini akan menjelaskan bagaimana sih respon Y ya terhadap variasi perubahan si X. Ya, jadi kalau X-nya naik, bagaimana responnya si Y ini? Kalau X-nya turun, kemudian